Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita Asal Bagindo. Pertemuan kita kali ini adalah akan membahas dan menjawab pertanyaan kenapa skema tanazul dibatalkan pada tahun ini. Sengaja kami angkat tema ini adalah karena beberapa hari yang lalu Kemenak sudah mengumumkan akan menerapkan 3 skema. Salah satu diantaranya adalah skema tanazul. Namun beberapa hari setelah itu skema tanazul ini dibatalkan alias tidak dilaksanakan pada tahun pelaksanaan haji 2025 ini. Nah, inilah tujuan pertemuan kita kali ini, menjawab pertanyaan itu, kenapa sih kok dibatalkan tanazulnya padahal persiapannya sudah begitu matang dan sudah terinci dan sudah memperkirakan dan sudah membuat mitigasinya apa-apa yang kira-kira kalau akan terjadi nanti kalau diterapkan. Namun dalam kenyataannya pembatalan ini adalah akibat dari keputusan dari pemerintah Arab Saudi yang mana pada tahun ini belum diterapkan skema tanazul itu. Baiklah saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe, kami berharap Anda memberikan subscribe dan menekan lonceng notifikasinya agar eksistensi dari channel kesayangan kita ini tetap berada pada masa-masa yang akan datang. Oke saudaraku, selamat menonton. Saudaraku, kami mengutip pernyataan PPHI Makkah yang dimuat di dalam Detik News tanggal 1 Juni 2025 yang mengatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan haji tahun 2025, Kementerian Agama atau Kemenak sudah mempersiapkan 3 skema untuk memperlancar pelaksanaan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan di Mina. 3 skema itu ialah safari wukuf, murur, dan tanazul. Selanjutnya saudaraku, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamarudin Amin awalnya menjelaskan soal skema pergerakan murur di Musdalifah dan tanazul di Mina. Skema itu ditujukan untuk mempermudah jamaah haji lanjut usia, disabilitas, dan resiko tinggi untuk mudah melaksanakan ibadahnya. Skema ini akan diterapkan secara selektif khususnya bagi jemaah lansia, disabilitas, dan yang uzur. Diperkirakan sekitar 50.000 jamaah akan mengikuti skema murur, kata Kamarudin di Makkah hari Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025. Namun info terakhir yang kami dapat dari laman Kemenak tanggal 3 Juni tahun 2025 di mana PPIH Arab Saudi Mukhlis M. Hanafi mengatakan bahwa pelaksanaan program tanazul bagi jamaah haji Indonesia ditunda pada tahun mendatang. Penundaan skema tanazul sedianya akan diberlakukan bagi sekitar 37.000 calon jamaah haji Indonesia pada tahun ini. Maka sesuai dengan keputusan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dengan mempertimbangkan keselamatan jamaah membatalkan atau menunda pelaksanaan tanazul dimaksud. Saudaraku, perlu kita ketahui bersama bahwa program 3 skema ini didesain sebagai salah satu ikhtiar dari Kementerian Agama untuk memberikan kemudahan di dalam beribadah sesuai dengan tuntunan syariah dan menjaga keselamatan jamaah, khususnya bagi lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok yang rentan.
Pembatalan tanazul ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, yang memutuskan bahwa pelaksanaan tanazul ditunda ke musim haji tahun-tahun mendatang. Kita diminta agar mempersiapkan dengan lebih matang rencana tanazul ini ke depan. Saudaraku, mari kita lihat alasan pembatalan tanazul ini. Menurut Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi yang mengkhawatirkan jika skema ini tetap dilaksanakan akan berpotensi menyebabkan kepadatan ekstrim di jalan-jalan dan memiliki resiko kekacauan atau chaos. Selanjutnya, pemerintah Arab Saudi mengatakan, takutnya nanti ada chaos dan segala macam. Jadi untuk mencegah segala sesuatu yang akan terjadi, maka pemerintah Arab Saudi memutuskan tidak ada tanazul tahun ini, kata Menteri Agama Nasaruddin Umar. Pertimbangan lain untuk membatalkan skema tanazul ini adalah mengingat seluruh negara sudah mempersiapkan skema tanazul bagi sebagian jemaahnya, maka bisa diprediksi akan membuat jalan atau akses menuju Jamarat dari arah Makkah menjadi padat. Perlu kita ketahui bersama bahwa skema tanazul ini sudah dipersiapkan dengan matang oleh Kemenak. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pemerintah Indonesia sebenarnya sudah menyiapkan berbagai hal untuk kebutuhan tanazul, mulai dari busnya, hotel transitnya, mengatur pembagian konsumsi, hingga membuat pos-pos jaga mobile di sejumlah titik-titik yang dianggap rawan. Ketua PPIH Makkah Mukhlis mengakui bahwa pembatalan yang mendadak ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian jamaah. Namun ini adalah langkah terbaik yang diambil demi menjaga keselamatan seluruh jamaah. Oleh karena itu, semua jamaah akan tetap melaksanakan rangkaian ibadah di Mina, termasuk mabit dan melontar jumrah, lalu kembali ke Makkah sesuai dengan jadwal masing-masing yang sudah ditentukan. Walaupun skema tanazul dibatalkan, namun bagi jamaah yang berminat untuk melakukan tanazul secara mandiri dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu melalui syarikat masing-masing, terutama terkait penyediaan konsumsinya nanti. Sebagai tambahan informasi, pelaksanaan tanazul mandiri sudah pernah dilakukan oleh jamaah Indonesia. Seperti anak kami yang naik haji pada tahun 2024, mereka dengan rombongannya melakukan tanazul pada tahun 2004 itu dan sukses. Bagi yang berminat untuk tanazul, kami sarankan adalah jamaah yang mana hotelnya berdekatan dengan Jamarat. Oke, saudaraku, meskipun tanazul urung terlaksana, Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap mabit di Mina hingga lempar jumrah berjalan lancar. Dia meminta jamaah calon haji Indonesia mematuhi arahan otoritas Arab Saudi agar tidak mengikuti tanazul. Oke, saudaraku, itulah tadi tayangan kami yang berjudul Kenapa Tanazul Tahun Ini Dibatalkan, dan semua sudah terjawab sebagaimana sudah kita uraikan di atas.